Hadirin sekalian, berikut sambutan atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Manila periode 2020 sampai dengan sekarang. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung secara virtual oleh yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Aisyah Endah Palupi, Magister Pendidikan. Kepada operator kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Aisyah Endah Palupi, Atasar Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila Filipina, mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati Diksi Ganesha Bandung pada acara wisuda yang digelar di The Trans Luxury Hotel Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bimbingan Sivitas Akademika Diksi Ganesha yang telah memberikan fasilitas beasiswa penuh bagi mahasiswa asing dari Madagaskar, Sudan, dan khususnya dari Filipina. Di antara lulusan dari Filipina, bagian merupakan alumni Sekolah Indonesia dan PAUD (SID). Berharap para wisudawan dan wisudawati yang tengah berbahagia ini dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja sesuai dengan bidang keilmuan yang telah diperolehnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sumartono, Direktur Diksi Ganesha dan jajarannya, serta Bapak Ibu dosen semua atas berkah yang diberikan bagi anak-anak kami. Semoga tetap terus ada program beasiswa penuh khususnya bagi alumni SD. Barakallahu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Insinyur Aisyah Endah Palupi, Magister Pendidikan, atas sambutannya pada acara prosesi wisuda Politeknik Diksi Ganesha tahun 2023. Hadirin selanjutnya sambutan Direktur Politeknik Diksi Ganesha oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Kapri Hartono AH, Dr. Ade Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, MOS CMA MPM. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk menampilkan video profil beliau terlebih dahulu. Kepada operator kami silakan. Hello everyone. Today this time of introducing our guest of honor and speaker is great privilege. He is living inspiration to everyone. He is an Indonesian as a professional lecturer that focuses in marketing management. He graduated from bachelor degree in French language from School of Foreign Languages, Yapari, Bandung. Bachelor degree in public administration from Graduate School of Public Administration, National State Administration Republic of Indonesia. Bachelor degree in Computer Information System from School of Management and Computer Ganesha, Bandung. Master degree in Marketing Management from Pasundan University, Bandung. Doctoral degree in Marketing Management from Pajajaran University, Indonesia, and more. He has also international certified in Microsoft Office Specialist, Certified Marketing Analyst, and Master Project Manager from American Academy of Project Management. His affiliation with higher education and professional association also in business skill as follows: Director of Polytechnic Diksi Ganesha, President of Academic International Consortium of Indonesia, International Advisory Council of Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators, International Advisory Board of Sankalpa Journal, International Journal of Management Decision, Utkal University, India, Chairman of Higher Education Association of Indonesia, Hospital Administration, Chairman of Indonesia Vocational Higher Education, President Director of Diksi Ganesha Consortium, President Director of VIP Group Holding
accomplishment and achievement, he is recognized as an outstanding businessman of hospitality and tourism in Indonesia. He is successfully to create and develop new businesses, 25 hotels or guest houses, 3 theme parks and villas, 6 cafes and restos, 2 health institutions, and moreover, he is an expert education observer who has developed several campuses in Indonesia. Ladies and gentlemen, the one and only. Ya, langsung saja kita sambut Bapak Direktur Politeknik Piksi Ganesha, Bapak Dr. Haji Kapri Hartono AH, Dr. Ade Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, MOR CMA MPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlilhu wa la hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. First of all, on behalf of the Director of Polytechnic Piksi Ganesha, I would like to say very good morning, magandang umaga, bonjour, sabahul khair for the family from Sudan, Madagascar, and also Philippines who also see by the Zoom meeting or by the YouTube live in this graduation. Thank you very much for your time. Yang saya hormati Ketua Senat dan beserta jajarannya, Ketua Program Studi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang berkenan hari ini menyisakan waktunya untuk hadir menyaksikan putra putrinya yang telah dibimbing dan wisuda hari ini. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu orang tua wali, kami yakin begitu banyak pengorbanannya, menyempatkan waktunya, begitu sayang dan cinta kasihnya untuk hadir menyaksikan prosesi putra putri terbaiknya. Kita berikan tepuk tangan buat orang tua semuanya, luar biasa. Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati. Syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa hadir, diberikan kesehatan lahir dan batin untuk turut serta menyaksikan prosesi wisuda, pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Piksi Ganesha tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan data dari laman Kemendikbud Republik Indonesia bahwa jumlah perguruan tinggi Indonesia baik negeri maupun swasta sebanyak 4.004 kampus, baik negeri maupun swasta. Untuk negeri sebanyak 184 kampus, artinya 4,6% perguruan tinggi Indonesia adalah negeri, sedangkan sisanya 95,4% atau 3.320 perguruan tinggi adalah perguruan tinggi swasta, yang notabene pembiayanya tentu didanai bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga dari sumber usaha institusinya. Bagaimana dengan kategori Politeknik Piksi Ganesha di Jawa Barat? Untuk di Jawa Barat jumlah kampusnya sebanyak 455, 13 negeri dan sebanyak 442 adalah swasta. Namun Politeknik Piksi Ganesha berdiri di sini. Tentu kalian semua akan diwisuda pada hari ini. Yang paling penting adalah bukan titelnya, bukan gelarnya, tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat buat orang lain, buat manusia lain. Buat apa kuliah hanya mendapatkan gelar, karena otomatis tidak diminta pun akan mendapat gelar. Tapi yang paling penting, kalian di wisuda hari ini harus benar-benar memberikan manfaat buat orang banyak. Dan pesan saya, kalian harus bisa memberikan benefit yang membahagiakan buat kedua orang tua kalian, buat ibu dan bapak semuanya. Saya yakin begitu banyak pengorbanan ibu bapak, banting tulang tenaga dan pikirannya, biaya, waktunya untuk membesarkan, mendidik kalian semua, sehingga kalian di sini bisa mengikuti sampai lulus jenjang perguruan tinggi.
Bapak Ibu yang saya hormati, melihat ketatnya persaingan dunia kampus atau perguruan tinggi, baik secara nasional maupun di Jawa Barat, Politeknik Piksi Ganesha atau dikenal dengan kampus ungu masih dapat mempertahankan kualitas dan prestasinya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan serangkaian prestasinya. Antara lain yang pertama adalah piagam penghargaan. Piksi Ganesha mendapatkan penghargaan nasional dari Kemendikbud RI bahwa Politeknik Piksi Ganesha sebagai perguruan tinggi terbaik ketiga, baik negeri maupun swasta di Indonesia dalam aspek kemahasiswaan. Bagaimana dengan kategori untuk Sinta? Kita lihat dari sisi Sinta, bagaimana ranking perguruan tinggi baik universitas maupun politeknik di jajaran sebelah kanan. Politeknik Piksi Ganesha dari jajaran tersebut tetap mendapatkan ranking nomor 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya itu, Politeknik Piksi Ganesha Bandung baru-baru ini juga mendapatkan piagam penghargaan dari LLR Dikti. Yang pertama, memperoleh piagam penghargaan sebagai Gold Winner dengan kategori perguruan tinggi dengan prestasi akreditasi program minimal baik sekali dari LLDT Wilayah 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, mendapatkan penghargaan Silver Winner dengan kategori perguruan tinggi dengan pengelolaan sistem penjaminan mutu Indonesia terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada lagi Silver Winner dengan kategori perguruan tinggi dengan pengelolaan jabatan akademik dosen terbaik tahun 2022. Dan yang terakhir, Politeknik Piksi Ganesha alhamdulillah memperoleh piagam penghargaan Silver Winner dengan kategori perguruan tinggi untuk pengelolaan pusat karir dan tracer study terbaik untuk alumni-alumninya. Hadirin yang kami hormati, dari capaian prestasi tersebut, manajemen Politeknik Piksi Ganesha terus melakukan berbagai upaya peningkatan secara terus-menerus. Upayanya adalah yang pertama, membangun sistem pembelajaran berbasis e-learning. Jauh sebelum COVID-19 hadir tahun 2020, Politeknik Piksi Ganesha sudah memiliki pangkalan data server tersendiri dengan mengelola dan membangun pembelajaran berbasis e-learning pada tahun 2018. Sungguh sangat berguna pada saat COVID datang 2020, 2021, ya bahkan sekarang 2022 dan sekarang sudah tidak ada, boleh dibilang sangat sedikit. Alhamdulillah sistem pembelajaran e-learning bisa dikelola dengan baik dan mahasiswa ini juga sudah menikmati bagaimana proses pembelajaran berbasis e-learning karena seluruh materi, tugas, UTS, UAS, kehadiran pun terrecord di dalam sistem database server kami di platform e-learning. Yang kedua, kami juga membangun studio kreatif untuk penyelenggaraan kegiatan seminar atau workshop atau kegiatan podcast yang diikuti oleh baik oleh dosen maupun oleh himpunan mahasiswa dari seluruh jurusan. Yang ketiga, kami juga terus meningkatkan sarana pembelajaran laboratorium praktikum atau praktek serta akselerasi klinik spesialisasi kompetensi. Inilah yang membedakan Bapak Ibu untuk putra putrinya. Inilah yang membedakan dengan lulusan perguruan tinggi lain. Bukan hanya mendapatkan ijazah, tapi yang bersangkutan harus memilih KSK atau klinik spesialisasi kompetensi sesuai dengan jurusannya. Begitu lulus mereka kompeten dalam bidang tersebut. Selanjutnya juga kami pada tahun ini alhamdulillah bisa merekrut dosen yang memiliki kompetensi berkualifikasi doktor atau S3 sebanyak 14 orang. Ini membuktikan bahwa sumber daya manusia, tenaga pengajar dari kami juga kualifikasinya. Doktor kita sekarang sudah bertambah menjadi 14 doktor dari berbagai disiplin ilmu. Saya aturkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu doktor semua yang bergabung dalam Sivitas Akademika Politeknik Piksi Ganesha. Kemudian kami juga memberikan beasiswa full beasiswa kuliah bagi khusus dosen kesehatan untuk melanjutkan program pasca sarjana atau S2 sebanyak 4 orang. Selanjutnya juga memberikan kesempatan umroh secara gratis kepada tenaga dosen dan juga mahasiswa setiap tahun.
dan sampai dengan hari ini kami sudah memberangkatkan umroh sebanyak 40 orang. Tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir Bapak Ibu, sesuai dengan tantangan global ke depan, Politeknik Piksi Ganesha juga telah mendapatkan izin program studi dan rekomendasi program studi baru. Kami menambah program studi baru, yaitu program studi Manajemen Informasi Kesehatan untuk sarjana terapan dan rekomendasi untuk sarjana terapan produksi media atau digital communication. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan segera melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai ahli madya dan sarjana terapan, yakni sebanyak 233 orang. Dan izinkanlah saya pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyebutkan dan memanggil lulusan terbaik 1 dan 2 dan 3. Dan kepada yang namanya kami sebut, dimohon untuk mempersiapkan diri, serta kami mohon untuk berdiri sejenak. Lulusan terbaik wisuda tahun 2023 dari jurusan Komputerisasi Akuntansi, Program Studi Konsentrasi Bisnis Digital. Kepada yang saya sebut namanya, tolong untuk berdiri. Yang pertama, Saudara Ni Putri Daliarni, ahli madya akuntansi, sarjana terapan komputer akuntansi. Asal sekolah SMA Negeri Jatinangor, Sumedang. Nama ibu Nani Suharyati, nama ayah Bapak Nyoman Artake, yang bersangkutan PKL di PT Telkom Mitel 4 Kerapari, Telkom, Bandung. Terbaik satunya ada 3 orang ternyata, karena IPK-nya sama. Masih terbaik satu yang kedua, yaitu Saudara Nur Fadila Rizky Pratiwi, ahli madya akuntansi, sarjana terapan komputer akuntansi. Asal sekolah SMA Kartika 191 Bandung. Nama Ibu Komalawati, nama Bapak Samsirwan, yang bersangkutan bekerja di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat. Terbaik pertama, yang ketiga, Saudara Trivena Lumban Toruan, ahli madya akuntansi, sarjana terapan komputer akuntansi. Asal sekolah SMA Negeri 1 Ciranjang, Cianjur. Nama Ibu Lesria Huta Barat, nama Bapak Maringan Lumban Toruan, yang bersangkutan telah bekerja di PT Bank Sentral Asia, Cianjur. Terbaik kedua, hanya satu, yaitu Saudara Widya Aulia, ahli madya akuntansi, sarjana terapan komputer akuntansi. Asal sekolah SMA Negeri 5 Garut. Nama Ibu Umut Rosmanah, nama ayah Bapak Ali Imron, yang bersangkutan PKL di PT Kantor Pos Indonesia. Terbaik ketiga, Saudara Mustika Rahmawati, ahli madya akuntansi, sarjana terapan komputer akuntansi, IPK 3,73, asal sekolah Madrasah Aliyah Al-Amin Kota Tasikmalaya. Nama Ibu Titin Wahyuni, nama Bapak Muslih, yang bersangkutan PKL di Bank Indonesia Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung. Jurusan Komputerisasi Akuntansi, terbaik pertama, Saudara Reima Fritania Andami, sarjana terapan komputer akuntansi, IPK 3,72, asal sekolah SMK Negeri 11 Bandung. Nama Ibu Emma Retna Wulan, nama ayah Bapak Heri Nurdin, yang bersangkutan bekerja di PT KHTek Bandung. Terbaik kedua, Saudara Siti Salwa Julia Septiani, sarjana terapan komputer akuntansi, asal sekolah SMA Bakti Kencana Majalaya. Nama Ibu Elis Wariah, nama ayah Bapak Caca Asmita, yang bersangkutan bekerja di PT Sagala Group Bandung. Terbaik ketiga, ada 2 orang. Yang pertama, Saudara Dwi Daniawati, sarjana terapan komputer akuntansi, IPK 3,65, asal sekolah SMK Bandung Barat 2 Ciamplas. Nama Ibu Sri Mawati, nama ayah Bapak Hikmat Darmawan, yang bersangkutan bekerja di Politeknik Piksi Ganesha. Terbaik ketiga yang kedua, Saudara Rosita Aprianti, sarjana terapan komputer akuntansi, asal sekolah SMK Perkasa 1 Sumedang. Nama Ibu Nur Yanti, nama ayah Bapak Ali Suryana.
Yang bersangkutan PKL di PT di Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat. Kemudian jurusan Administrasi Keuangan terbaik pertama Saudara Asti Hovifah Ahli Madya Akuntansi IPK 3,54, asal sekolah SMK Taruna Nusantara Bandung. Nama Ibu Imas Siti Masitoh, nama Bapak Karsa, yang bersangkutan bekerja di PT Bank BJB Kantor Cabang Ciamplas. Terbaik kedua Saudara Rosalia Cantika Gian Ahli Madya Akuntansi. Oke, terima kasih. Asal sekolah SMK Negeri 3 Balai Endah Bandung. Nama Ibu Neni Mulyani, nama ayah Bapak Sugianto, yang bersangkutan bekerja di PT La Premier Realty Bandung. Selanjutnya jurusan Kesehatan. Terbaik pertama Saudara Sania Aini Yasifa Ahli Madya Rekam Medis Sarjana Terapan. Ada sebelah kiri. Asal sekolah SMK ICB Cinta Wisata Bandung. Nama Ibu Farida Astuti, nama ayah Bapak Ali Topang Pilihan almarhum, yang bersangkutan bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Selanjutnya Saudara Siva Solihah Ansori Ahli Madya Rekam Medis Sarjana Terapan. Asal sekolah SMA Muhammadiyah 4 Bandung. Nama Ibu Siti Nurlela, nama ayah Bapak Burhan Ansori, yang bersangkutan bekerja di Rumah Sakit Angkatan Udara Panut Sulaiman. Selanjutnya terbaik ketiga Saudara Erwin Sri Mulyani Ahli Madya Rekam Medis Sarjana Terapan, asal sekolah SMA Negeri 1 Jatiwangi Majalengka. Nama Ibu Titi Karniti, nama ayah Bapak Mulyani. Maaf ini kalau salah sebut. Yang bersangkutan bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Kemudian jurusan Program Diplomatika Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Terbaik pertama Ali Fiani Martina Ahli Madya Rekam Medis IPK 3,66, asal sekolah SMK Negeri 5 Bandung. Nama Ibu Tito Hayati, nama Bapak Komara, yang bersangkutan PKL di Rumah Sakit Hermina Pasteur. Terbaik kedua Saudara Supriyanti Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan IPK 3,63, asal sekolah SMK Negeri 13 Bandung. Nama Ibu Sriati, nama ayah Bapak Sobari, yang bersangkutan bekerja di PT Kimia Farma Plant Banjaran. Terbaik ketiga Saudara Septi Cendani Putri Ahli Madya Rekam Medis IPK 3,54, asal sekolah SMK Kesehatan Bakti Kencana Cimahi. Nama Ibu Iparayati, nama Bapak Asep Hendra, yang bersangkutan PKL Rumah Sakit Umum Mitra Anugrah Lestari Ciamis. Cimahi. Kemudian program studi Diplomatika Farmasi. Terbaik pertama Saudara Ilma Khairun Nisa Ahli Madya Farmasi, asal sekolah SMK Istiqomah Maruyung Kabupaten Bandung. Nama Ibu Eli Herlina, nama ayah Agus Masrur Mutakin Sarjana Agama, yang bersangkutan bekerja di Klinik Pertama Dahlia. Terbaik kedua Saudara Rizka Dwi Rosita Ahli Madya Farmasi IPK 3,64, yang bersangkutan alumni dari SMK Farmasi Harisma Nusantara Banjaran. Nama Ibu Ika Rohmatika, nama ayah Bapak Rosidi, yang bersangkutan bekerja di Apotek Kat 24 Pamengpek. Terbaik ketiga Saudara Sipa Pauziah Ahli Madya Farmasi IPK 3,51, yang bersangkutan lulusan SMK Bakti Kencana Limbangan Garut. Nama Ibu Yuyu Juliawati, nama ayah Bapak Soib Wahidin, yang bersangkutan PKL di PT Puskesmas Sukamaran Garut. Kemudian program studi Analis Kesehatan Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Terbaik pertama Saudara Selsa Fetriani Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik, asal sekolah SMK Karya Pembangunan 2 Bandung. Nama Ibu almarhumah Tuti Waryati, nama ayah almarhumah Bapak Sofyan, yang bersangkutan bekerja di Rumah Sakit Hermina Arcamanik Kota Bandung. Terbaik kedua Saudara Cihan Fitriani Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik IPK 3,65, asal sekolah SMK Kesehatan Fat Islamic School Bekasi. Nama Ibu Suratni Mini, nama ayah Purwo Satono, yang bersangkutan bekerja di Rumah Sakit Hermina Arcamanik. Kemudian terbaik ketiga Saudara Nur Fitri Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik
IPK 3,62, asal sekolah SMK YPIB Majalengka, nama Ibu Rusminah, nama Bapak Oji, yang bersatu PKL di Rumah Sakit Hermina Al-Samaning. Selanjutnya program studi administrasi rumah sakit, hanya satu yang terbaik, yaitu saudara, mohon berdiri, saudara Uci Selawati Ahli Maja, administrasi rumah sakit, IPK 3,63, asal sekolah SMK Bakti Kencana Bandung, nama Ibu Sumini, nama Ayah Dadi Cipto Wiono, yang bersangkutan bekerja di Klinik Pratama Medika Antapani. Kemudian program studi Sistem Informasi terbaik pertama, mohon berdiri, saudara Sendi Al-Ghifari Rismawan, Sarjana Terapan Komputer, IPK 3,73, asal sekolah SMK Negeri 1 Cimahi, nama Ibu Popi Mulyasari, nama Ayah Deni Ahmad Rizal, yang bersangkutan telah bekerja di PT Softindo Komputer. Terbaik kedua, saudara Hamzah Hatta Permana, Sarjana Terapan Komputer, IPK 3,70, asal sekolah SMK Negeri 2 Bandung, nama Ibu Rita dan Miri, nama Ayah Bapak Dadan Sutrisna, yang bersangkutan bekerja di kantor desa Gajah Mekar, Kabupaten Bandung. Terbaik ketiga, saudara Jeffrey Maulana Yusuf, Sarjana Terapan Komputer, IPK 3,57, asal sekolah SMK Nusantara Raya Bandung, nama Ibu Sumiati, nama Ayah Cecep Nugraha, yang bersangkutan telah bekerja di Politeknik Piksi Ganesha. Pada hari ini kami juga akan mengumumkan wisudawan dengan publikasi jurnal internasional. Wisudawan yang berhasil dan terbaik, lulusan terbaik dan paper atau karya ilmiahnya terpublikasi di jurnal internasional, yaitu program studi Sistem Informasi mahasiswa asing atas nama Mariel Christine Casas Tasubo, asal sekolah Indonesia Davao, Filipina, nama Ibu Vanessa Jael Casas Tasubo, nama Ayah Martinus di Casas Tasubo, yang bersangkutan telah publish dalam jurnal International Journal of Novel Research and Development, an international open access peer review referral journal, International Journal of Novel Research and Development, dengan pembimbing Bapak Falah Abdul Salam dan Bapak saya sendiri, Prihartono. Rasanya tidak afdol kalau saya tidak pakai pantun. Boleh? Boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Jalan-jalan ke bukit belok kanan. Asik. Hati-hati, banyak panda. Sungguh terasa semua pengorbanan, kini bahagia akan diwisuda. Asik. Padahal baru komplek ya. Tidak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, lulusan terbaik yang kami umumkan bukanlah segala-galanya. Yang tidak diumumkan juga tidak usah berkecil hati. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara setuju bahwa IPK tidak menentukan masa depan? Setuju, dan paling setuju keras itu pasti IP-nya kecil. Enggak ya. Pada dasarnya kuliah memang tidak mengejar angka atau IPK. Seperti awal yang tadi saya sampaikan, lulus dari kampus adalah memberikan manfaat. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kalau kita ingin perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku kita. Yang tadinya cengeng, yang tadinya kurang mandiri, mereka sudah mandiri. Yang sudah semakin dewasa. Jika kita ingin perubahan yang besar, maka ubahlah pola pikir kita. Itu menurut siapa? Stephen Covey. Masa depan tidak ditentukan dengan nilai. Betul. Betul sekali. Karena di otak kita terbelah menjadi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Otak kiri bicara tentang kecerdasan, karena memang dasarnya memang rajin dan cerdas. Tapi otak kanan yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih mempengaruhi kehidupan nyata nanti bekerja di lapangan adalah soft skill otak kanan kita. Apa itu soft skill otak kanan? Hal-hal yang tidak dipelajari secara kasat mata. Misalnya kejujuran, jujur, disiplin, tanggung jawab,
membangun networking, orangnya enak kalau diajak bicara, komunikasi, someah, itu yang dicari, karena berperilaku baik itu akan luar biasa. Tidak dilihat angkanya terlebih dahulu. Ketika kalian menjaga wawancara, tampillah dengan yang smart, yang menyenangkan, gaya komunikasi yang bagus, percaya diri. Kalau kalian sukses dalam wawancara, insya Allah masa depan kalian juga akan terbantu. Bapak Ibu yang saya hormati, masa depan Indonesia emas, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Kita bisa lihat bahwa 2045 pada saat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, bahwa pemerintah sekarang telah menetapkan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, masa depan Indonesia emas kemerdekaan 100 tahun pada tahun 2045 adalah semangat kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya perlu sampaikan tatanan negara ke depan dengan IKN. Kenapa kita harus berada di IKN? Seperti Bapak Ibu yang sudah mengetahui informasi lebih lanjut, apa urgensinya? Kenapa ibu kota negara harus di tempat yang baru? Urgensinya ada. Yang pertama, Indonesia pada tahun 2045, urgensinya kita digadang-gadang dalam peneliti dunia dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa di Indonesia, Sagalaya. Dengan sumber daya manusia terbanyak keempat di dunia, maka Indonesia insya Allah akan masuk dalam jajaran ranking nomor 5 atau nomor 6 negara besar, negara maju di dunia pada tahun 2045. Tepuk tangan untuk kita semua. Selain itu juga pemerataan ekonomi, karena tidak Jawa sentris, tidak semuanya ada di Pulau Jawa. Kenapa? Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke terbelah, dan tengah-tengahnya kenapa dipindahkan ke Kalimantan? Alasan yang paling penting adalah di sana tidak ada Gunung Merapi. Tidak akan pernah ada Gunung Merapi sampai sana, kecuali asapnya mungkin kalau memang dari Pulau Jawa. Tantangan kita yang hidup di Jawa adalah kita selalu sering ada gempa dan siang-siang ada kobaran api, karena memang vulkanik terbanyak ada di Pulau Jawa yang masih aktif. Gunung Merapinya. Alasan ketiga, bahwa kondisi objektif Jakarta sekarang sudah tidak cocok lagi sebagai ibu kota untuk tantangan sebuah negara maju. Kenapa? Karena kepadatan penduduk di sana setiap kilometernya sebanyak 16.700 jiwa. Jadi sangat padat luar biasa. Sementara di Indonesia, kalau tidak mengatakan itu rata-ratanya hanya 141 jiwa seharusnya dalam 1 kilometer. Ya, di kita bahkan mungkin di bantaran kali pun di situ ada manusia. Itu sangat padat luar biasa. Yang kedua, kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia. Bayangkan, Jakarta adalah kota termacet nomor 10 di dunia. Inilah yang membuat ketika Presiden Soekarno sudah pada tahun 1959 mencanangkan ibu kota negara ini harus memiliki yang baru. Alhamdulillah pada pemerintahan sekarang kita sudah diketok palunya menurut undang-undang dan sudah disahkan oleh DPR, dan 2024 yang akan datang tanggal 17 Agustus akan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Terakhir, terjadinya penurunan tanah sebagian wilayah Jakarta karena berada di bawah permukaan laut. Setiap ada hujan besar, ada badai, ada rob, akan tergenang, dan itu tidak akan selesai. Ya, untuk membuat negara maju, lingkungan ini harus benar-benar terjamin dengan baik. Bagaimana dengan IKN ke depan? IKN adalah merubah mindset, pola pikir, cara pikir, karena di sana konon katanya menurut visi dan misi dari IKN, di sana tidak ada transportasi yang berbasis menggunakan bahan bakar, tapi semuanya listrik, publish. Dan semuanya ekonomi lingkungan ditata dengan baik. Mari kita doakan bersama. Jangan merasa bahwa kita ada di Bandung, di Jakarta, aduh, kayak jauhnya, kayak ibu kota negara. Yang kudu kan itu ayah sehat. Ya, tapi karena itulah filosofi Indonesia. Kenapa namanya Nusantara? Karena Indonesia bukan milik orang Jawa. Indonesia juga bukan milik orang adat dari Jawa, terbentang di Aceh sampai dengan Papua dan tengah-tengahnya. Insya Allah ini akan menjadi berkah untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir, wisudawan yang jadi wisuda hari ini tentu lulus yang paling berat tantangannya adalah di sekolah kehidupan.
Apa itu sekolah kehidupan? Sekolah kehidupan adalah sekolah formal yang berlangsung seumur hidup. Kalian akan dinilai oleh masyarakat seumur hidup. Tindak tanduk, etika, networking, orangnya baik, jujur, bahkan jadi pemimpin. Sekolah kehidupan adalah sekolah yang paling mahal. Kalau sekolah di PC Ganesha cukup 3-4 tahun beres. Tapi sekolah kehidupan sepanjang hayat. Kalau kalian membawa reputasi terbaik buat keluarganya, bangga membuat keluarganya, tanpa diminta alma mater pun akan terbawa. Karena sekolah kehidupan ada di sana. Kalau kalian bermanfaat buat orang banyak, sekolah kehidupan ada di sana. Sebaliknya, kalau kalian kurang baik di mata masyarakat, kembali lagi, sekolah kehidupan juga yang akan menilai kalian semua. Yang kedua, pembentukan etika, sikap karakter juga harus baik. Kemudian perlu komitmen serius untuk terus maju. Dan terakhir, jangan lupa berdoa dan berusaha. Sekolah kehidupan membawa karakter. Karakter yang perlu dikembangkan adalah sifat-sifat jujur, tanggung jawab, semangat belajar, disiplin, pantang menyerah, dan apresiasi terhadap kebinaan. Perbedaan adalah hal yang wajar. Karena Indonesia merdeka bukan karena Islamnya, tapi Indonesia karena kebinekaannya. Pancasila adalah dasar negara kita. Dan yang terakhir, semangat berkontribusi serta optimis. Yakinlah wisudawan semuanya, optimislah untuk merubah masa depan kalian semua. Optimislah kepada Bapak dan Ibu yang sudah sudi rela menyempatkan waktunya hadir menyaksikan putra putri terbaiknya. Kalian bisa membuat ibu bapaknya tersenyum yang enak. Karena membawa nama baik keluarga adalah hal yang luar biasa. Kita doakan kepada ibu bapak kita, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, rezeki, dan jangan lupa kalau kalian punya uang, punya rezeki, yang pertama dibantu adalah keluarga. Hati-hati. Yang pertama keluarga, yaitu ibu, baru bapak. Kenapa? Tidak ada bapak pertiwi, memang adanya ibu pertiwi karena dikandung oleh seorang ibu. Jadi ibu adalah segala-galanya. Oleh karena itu, tempatkanlah harkat dan martabat yang paling tinggi untuk ibu kalian semuanya, termasuk bapak, karena tidak akan ada kalian tanpa bapak. Tepuk tangan ibu bapaknya semuanya. Hormati kepada anak-anakku yang wisuda hari ini, saya doakan bagi yang belum bekerja, mudah-mudahan cepat mendapatkan pekerjaan. Dan bagi yang sudah bekerja, tunaikan pekerjaan dengan baik, jaga nama baik alma mater Politeknik Piksi Ganesha. Khusus kepada orang tua wali yang berbahagia, kami aturkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kampus Ungu Politeknik Piksi Ganesha sebagai pilihan studi bagi anak-anaknya. Sebagai orang tua di kampus, kami memahami begitu tidak mudah mengelola mahasiswa dengan jumlah yang banyak. Namun seiring dengan hal tersebut, komitmen dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Alhamdulillah, pada hari ini prosesi itu semua sudah dilalui dan insya Allah akan diwisuda segera setelah memberikan sambutan hari ini. Kepada Bapak dan Ibu dosen, pembimbing yang hari ini hadir dan juga tim penguji, kami aturkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian, dan loyalitas yang tinggi yang telah dicurahkan kepada para mahasiswa yang penuh dengan kesabaran. Semoga pengabdian Bapak Ibu dosen, pembimbing, dan tim penguji yang diberikan senantiasa diberikan keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dosen sangat luar biasa karena sudah mengamalkan prinsip di dalam agama Islam. Ada 3 amalan penting sampai kita meninggal, insya Allah akan dicatat sebagai ibadah. Yang pertama, memiliki anak yang soleh. Yang kedua, sering zakat, infak, dan sedekah. Dan yang ketiga, memberikan ilmu yang bermanfaat. Sungguh mereka, beliau Bapak dan Ibu akan sangat luar biasa tersenyum melihat ketika kalian ilmunya dipakai dan manfaat. Dan insya Allah itu pasti dicatat sampai dengan kita meninggal dunia. Setuju Bapak Ibu dosen? Insya Allah ikhlas semuanya. Jadi kalau ingin kaya jangan jadi dosen, guru. Ya, saya pernah bertanya Bapak Ibu kepada putra putrinya, siapa yang mau jadi guru dan dosen? Hiji, yang lainnya tuh mau jadi apa? Jadi betapa Indonesia maju tanpa seorang guru dan seorang dosen. Mau seorang profesor, mau dokter sekalipun tidak akan pernah hadir tanpa seorang guru dan dosen. Kalau di sekolah, bagaimana kalau di rumah? Bapak dan Ibu juga sebagai guru non formal. Guru ngaji kalau yang agama Islam, mereka juga guru juga non formal.
karena itulah yang akan membentuk karakter. Kalau diserahkan kepada kampus semuanya, impossible. Karena ada sekolah yang non formal di keluarganya, di tetangganya, bapak ibu guru ngaji atau mungkin sekolah agama lain. Hablum minallah baik, hablum minannasnya juga harus baik. Itulah yang akan mengangkat derajat kita dan tracing studi masa depan yang lebih baik. Akhirnya saya aturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir pada prosesi wisuda hari ini. Jaga nama baik alma mater. Selamat jalan anak-anakku. Doa kami menyertaimu. Semoga sukses di masa depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Politeknik Piksi Ganesha yang diciptakan langsung oleh Direktur Politeknik Piksi Ganesha, Bapak Dr. Haji Kaprihartono, Dr. Andes, Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen MOS, CMA, MPM. Pelatih dan musik Bapak Agung Tirta Wibawa, Sarjana Sosial, Magister Agama, dan Dirijen Saudari Nurul Salimah. Pembacaan surat keputusan tentang pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Piksi Ganesha tahun 2023 kepada yang terhormat Ibu Ai Susi Susanti, Ahli Media Kesehatan, Sarjana Sains Terapan, Magister Manajemen MOS, selaku Wakil Direktur 1 Bidang Akademi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Direktur Politeknik Piksi Ganesha nomor 849/dir/Poltek-PG/Poltex-2023 tentang pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Piksi Ganesha tahun akademik 2022/2023. Direktur Politeknik Piksi Ganesha menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Bahwa mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada kolom ketiga lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus pada tahun akademik 2022/2023. 2. Bahwa lulusan sarjana terapan diberikan secara resmi 1. Gelar STR-Kom AK Sarjana Terapan Komputer Akuntansi untuk Sarjana Terapan Komputerisasi Akuntansi dan Konsentrasi Bisnis Digital. 2. Gelar STR-Kom Sarjana Terapan Komputer untuk Sarjana Terapan Manajemen Informatika Konsentrasi Sistem Informasi. 3. Gelar STR-Kom RM Sarjana Terapan Komputer Rekamedis untuk Sarjana Terapan Manajemen Informatika Konsentrasi Informatika Rekamedis. 4. Gelar SRK Sarjana Terapan Kesehatan untuk Sarjana Terapan Program Kesehatan. 3. Bahwa lulusan Diplomatika diberikan secara resmi 1.
Gelar AMDAK Ahli Media Administrasi Keuangan untuk Diplomatika Administrasi Keuangan. 2. Gelar AMDTEKOM Ahli Media Teknik Komputer untuk Diplomatika Teknik Komputer Konsentrasi Teknik Informatika. 3. Gelar AMDRMIK Ahli Media Rekamedis dan Informasi Kesehatan untuk Diplomatika Rekamedis dan Informasi Kesehatan. 4. Gelar AMDARS Ahli Media Administrasi Rumah Sakit untuk Diplomatika Manajemen Pelayanan Rumah Sakit. 5. Gelar AMDTRM Ahli Media Teknologi Laboratorium Medik untuk Diplomatika Analis Kesehatan. 6. Gelar AMDPharm Ahli Media Farmasi untuk Diplomatika Farmasi. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Telah di Bandung pada tanggal 22 Juli 2023, Politeknik Piksi Ganesa, Dr. H.K. Prihatona, Dr. S.S. Eskom MM, MSc FM, selaku Direktur ditandatangani. Tembusan yang terhormat: 1. Kepala Yayasan Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten sebagai laporan. 2. Ketua Yayasan Piksi Ganesa. Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Piksi Ganesa nomor 849-SK-POLTEX-PG-2023 tentang pelantikan dan pengukuhan wisuda Politeknik Piksi Ganesa tahun akademik 2022-2023. Program Sarjana Terapan Program Studi Komputerisasi Akuntansi nomor 1. Nama Reima Britania Andami Esterkom AK, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,72, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 21, nama Oki Saktiana Esterkom AK, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,16, yudisium sangat memuaskan. Program Studi Komputerisasi Akuntansi Konsentrasi Bisnis Digital nomor 1. Nama Niputri Daliani Esterkom AK, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,73, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 48, nama Sinta Clarita Siagian Esterkom AK, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,02, yudisium sangat memuaskan. Program Studi Administrasi Keuangan Program Diploma 3 nomor 1. Nama Asti Kopipa AMDFH, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,54, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 8, nama Reza Mainaldi AMDFH, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,14, yudisium sangat memuaskan. Berikutnya program sarjana terapan Program Studi Manajemen Informatika Konsentrasi Sistem Informasi nomor 1. Nama Sandy Al-Ghifari Rismawan Esterkom, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,73, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 29, Asep Anwar Sanusi Esterkom, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,14, yudisium sangat memuaskan. Berikutnya program studi teknik komputer Program Diploma 3 nomor 1. Nama Muhammad Syahrul Ramadan AMDTEKOM, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,15, yudisium sangat memuaskan. 2 dan seterusnya. Nomor 7. Bagus Prasetyo AMDTEKOM, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 2,94, yudisium sangat memuaskan. Program Sarjana Terapan Program Studi Manajemen Informatika Konsentrasi Informatika Rekamedis nomor 1. Nama Sania Aini Yasifa Esterkom RM, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,72, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 49, nama Dia Rizky Dwi Aryani Esterkom RM, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,03, yudisium sangat memuaskan. Program Studi Rekamedis dan Informasi Kesehatan Program Diploma 3 nomor 1. Nama Aliviani Martina AMD RMIK, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,66, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 36, nama Maria Elvisia AMD RMIK,
tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,07, yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya program studi manajemen pelayanan rumah sakit, konsentrasi administrasi rumah sakit, program Diploma 3. Nomor 1, nama Uci Seliwati AMD ARS, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,63, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 5, nama Atep Saripudin AMD ARS, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,17, yudisium sangat memuaskan. Program studi analis kesehatan, konsentrasi teknologi laboratorium medik, program Diploma 3. Nomor 1, nama Celza Fetriana AMD TLM, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,77, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 9, nama Ilham Kertawiguna AMD TLM, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,34, yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya program studi farmasi, program Diploma 3. Nomor 1, nama Ilma Khairinisa AMD FAM, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,68, yudisium terpuji. 2 dan seterusnya. Nomor 16, nama Ari Walidul Khair AMD FAM, tanggal lulus 15 Juli 2023, IPK 3,11, yudisium sangat memuaskan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Juli 2023, Politeknik Piksi Ganesha, Dr. H.K. Priyatono H, Dr. Anas S.Sos S.Com M.E, MOS Syema FM, selaku Direktur ditandatangani. Tembusan yang terhormat, 1 Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten sebagai laporan, 2 Ketua Yayasan Piksi Ganesha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin selanjutnya memasuki acara inti. Prosesi pelantikan wisudawan dan wisudawati Politeknik Piksi Ganesha tahun 2023. Kepada petugas dan kameramen kami silakan untuk mempersiapkan diri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Kapri Hatono AH, Dr. Ada Sarjana Sosial Sarjana Komputer Magister Manajemen MOCM, selaku Direktur. Selanjutnya kami undang Bapak Dr. Kudo Sosial Ekonomi Magister Manajemen MOS, dimohon untuk menghormati diri untuk memberikan sosial untuk Pelantikan wisudawan dan wisudawan